Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, sesi dari seni yang parenting telah usai, maka masuklah kita pada sesi berikutnya, yakni sosialisasi program sekolah yang akan secara langsung disampaikan oleh Kepala PAUD IT Alul Jadid kepada Ibu Nuratul Afifah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ini anak-anak sudah mulai bosan dulu. Baca anak tidak bisa diam lebih dari 5 menit. Jadi misalnya kita percepat, ayah bunda semua sudah dipastikan membawa profil sekolah yang kita kopikan ya. Jadi nanti ketika ada sesuatu yang kurang tepat atau yang ganjil, langsung bisa dikomunikasikan seperti itu. Semua sama dapat ya untuk kertasnya. Kalau yang belum dapat, monggo bisa langsung minta ke ustazah yang di sebelah ini. Monggo ustazah segera bisa didistribusikan biar waktunya juga singkat karena anak sudah mulai bosan ya sepertinya. Baik ya bunda, sampun ya, semua sudah memegang. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Kami dari PAUD IT Alul Jadid meliputi dari kelas BC atau TPA, kemudian KB, playgroup, ada playgroup kecil maupun playgroup besar, kemudian jenjang TK, bisa TKA dan juga TKB. Yang mana visi dan misi kami itu dari 3 jenjang tersebut sama, terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa, mandiri dan berbudi pekerti. Itu yang menjadi visi kita. Jadi bagaimana anak-anak kita nanti setelah goal dari PAUD kita bisa menjadi anak-anak yang beriman, kita biasakan dengan kegiatan beribadah seperti sholat, berdoa, menghafal hadis, mengaji, hafalan, dan lain sebagainya. Kemudian bertakwa, mandiri, yang mana yang kita harapkan anak-anak bisa mandiri sesuai dengan usianya. Jadi tidak bisa dipaksa. Ketika masuk usia kecil kita harus orang tua mintanya yang besar, dia tidak bisa. Anak itu akan berkembang sesuai dengan usianya. Kalau kita paksa, nanti bisa atas kita sendiri akan kewalahan. Kemudian berbudi pekerti. Misi kita adalah menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, membiasakan kemandirian sesuai dengan perkembangan usia atau sudah disampaikan oleh Bunda Ki. Kemudian membiasakan berakhlakul karimah dan dalam segala aktivitasnya. Next, Ustazah. Apa yang menjadi kualitas dari PAUD kita atau jaminan kualitas kita, yaitu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian anak mandiri, bisa disiplin, cerdas, percaya diri, jujur, memiliki perilaku sosial yang baik. Jadi anak-anak bisa bersosialisasi, berteman dengan anak-anak secara mandiri atau sesuai dengan usianya. Next, Ustazah. Kurikulum yang kita gunakan ayah bunda sesuai dengan Permendikbud nomor 56 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dengan mengembangkan 6 bidang pengembangan. Yang mana yang sekarang lagi booming ya, IKN, inovasi kurikulum merdeka. Itu di PAUD pun juga harus seperti itu bagi dunia. Itu yang mana mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, nilai fisik motorik, nilai kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya, metode belajar apa yang ada di PAUD kita, yaitu kita menggunakan metode pendekatan BCCT ayah bunda, yaitu metode pembelajaran yang mana lebih berpusat ke anak. Kalau zaman dulu mungkin materi dimulai, anak-anak kita belajar dari ini ya, silakan memperhatikan ustazah seperti itu. Tapi kalau metode BCCT itu lebih berpusat ke anaknya. Anak-anak kita hari ini mau belajar apa? Jadi dari Dewan Guru sudah menyiapkan berbagai macam cara pembelajaran. Anaknya bebas untuk memilih, sehingga mereka belajar tidak terpaksa karena sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi belajar lebih mengenal, belajar lebih sesuai dengan keinginan, sehingga anak-anak lebih masuk ke dalam pikirannya. Yang mana
ada sentra pembangunan, yaitu mengajari anak Islam lebih kreatif. Sentra Mandran, anak Islam lebih bertakwa. Sentra Barang Alam, sentra seni dan kreativitas. Yang selanjutnya adalah sentra persiapan. Jadi nanti anak-anak selain belajar mengaji, menulis, kita akan memasukkan anak-anak ke permainan-permainan sentra sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Next slide. Berikutnya adalah jadwal kegiatan pembelajaran anak-anak di KPIT dan TKIT. Kalau untuk yang TKA nanti bisa langsung menghubungi ustadzanya karena di sana juga ada jadwal seperti ini. Tapi untuk yang hari ini yang kita paparkan adalah untuk pembelajaran di KPIT dan TKIT. Insyaallah sakit panjenengan bisa membaca ya. Barangkali nanti ada yang kurang paham ditanyakan setelah sesi ini. Lanjut ustadzah. Program kegiatan semester bulan Juli bisa dilihat program kegiatan MPLS masa pengenalan sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang topik besar yaitu proyek yang bisa anak bunda baca sampai di bulan Februari semester pertama. Next pada berikut adalah kegiatan-kegiatan di semester 2, kegiatan-kegiatan puncak yang insya Allah lebih membutuhkan tenaga dan ekstra karena di luar lingkungan sekolah. Ini biasanya kita kerjakan di semester yang kedua. Untuk teknis dan sebagainya nanti bisa ayah bunda tanyakan atau menyusul untuk keterangan. Next sekarang. Nah, di PAUD kita untuk tahun-tahun ini kita mulai merambat ke program adab. Kalau yang kemarin kita lebih menitik beratkan ke program hafalan Al-Qur'annya saja. Tapi untuk tahun ini kita anggap untuk Al-Qur'an yang lembar dan berjalan, kita naikkan levelnya yaitu untuk menggarap adab anak-anak. Ayah bunda bisa melihat adab-adab yang kita programkan dari bulan Juli sampai bulan Desember itu adalah adab-adab yang akan kita garap dalam satu semester ke depan. Next ustadzah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ayah bunda mengetahui standar kenaikan jenjang pendidikan PAUD ITW Arul Jadi. Jadi apa yang anak bisa masuk dari BC naik ke KB tidak hanya kita lihat dari segi akademiknya saja, akan tapi dipastikan dari segi hal lintasan yang saya katakan ini. Yang pertama, anak bisa naik ke KB itu kalau sudah melewati satu membaik halaman buku walaupun belum sempurna. Jadi anak sudah bisa membolak-balik, menyobek kertas, menggosok gigi dengan batuan, menyusun balok kecil besar, menyebutkan angka 1 sampai dengan 5 dengan jari. Kemudian kapan anak bisa dinaikkan dari KB ke TKA? Paling tidak selain akademiknya, anak bisa berlari membawa sesuatu. Anak berdiri dengan satu kaki. Mungkin kalau pendidikan itu anak hanya aja sepele gampang, tapi tidak dengan anak-anak. Dari hal sepele ini bisa mempengaruhi akademik yang akan dituntaskan di selanjutnya. Kemudian anak bisa menggosok gigi, anak bisa toilet training tanpa banyak bantuan, kemudian bisa bersabar atau menunggu giliran. Jadi kalau anak-anak usia KB belum bisa seperti ini, berarti anak tersebut belum bisa kita naikkan ke jenjang TK. Kemudian selanjutnya yang terakhir, anak TKA bisa masuk ke TKB. Yang pertama adalah anak bisa melempar sesuatu secara terarah, menangkap sesuatu secara tepat, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung sampai dengan lingkaran, mengklasifikasikan warna, bentuk dan ukuran, mengurutkan benda berdasarkan warna. Nah, kita kasih seperti ini apa ya bunda? Karena kebanyakan orang tua yang dilihat hanya akademiknya saja. Hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan, padahal ini sebenarnya lebih penting karena berhubungan dengan kemandirian anak. Seperti menutup botol, membuka botol itu adalah sensorik motorik yang harus diingatkan anak. Next ustadzah. Nah, berikutnya kami perkenalkan ayah bunda tentang pendidik dan tenaga pendidikan di PAUD ITW Arul Jadi. Di sini ada Ustazah Nadifatul Ulfa,
Beliau adalah staf TU PAUD IT Arul Jadi. Selanjutnya adalah Ustazah Nur Aziza SPDI. Beliau adalah koordinator Al-Quran di PAUD IT Arul Jadi. Jadi pada nanti anak-anaknya menginginkan masuk ke kelas tahfidz khusus atau tilawah khusus bisa menghubungi Ustazah Nur Aziza. Selanjutnya adalah ini saya sendiri, Ayah Bunda selaku Kepala TKIT Arul Jadi maupun TPA Arul Jadi. Selanjutnya adalah Ustazah Hima Hanifah. Beliau adalah Wali kelas TKA Indonesia. Jadi Ayah Bunda yang putra-putrinya kebagian di kelas TKA Indonesia, beliau nanti akan menjadi wali kelasnya. Selanjutnya Ustazah Suhartati SPD. Beliau adalah wali kelas TKA Brunei Darussalam. Jadi Ayah Bunda bisa mengecek di kata tadi anak-anak yang masuk ke kelas Brunei Darussalam berarti bersama dengan Ustazah Suhartati. Selanjutnya Ustazah Isabia. Beliau adalah wali kelas TKB Maroko. Next Ustazah. Berikutnya adalah Ustazah Indah Suliti Cahya. Beliau adalah sekaligus bagian filologi di sekolah kita selain jadi wali kelas TKB Mesir. Jadi anak-anak yang masuk ke TKB Mesir dia nanti akan bersama dengan Ustazah Indah. Lanjut Ustazah Pendidik dan Tenaga Kependidikan KPIT Arul Jadi. Beliau adalah Ustazah Lutfi Awati. Beliau adalah kepala sekolah atau wali kelas KB Palestina. Jadi bisa dicek ya Bunda di KB Palestina, nanti bisa langsung menghubungi Ustazah Vivi. Kemudian selanjutnya Ustazah Putri Disti Megawati. Gambarnya hilang Ustazah. Ustazah Disti insya Allah memegang anak di KB usia kecil. Lanjut ke Ustazah Lin Purwanti. Ustazah Lin akan memegang wali kelas KB Malaysia. Itu insya Allah KB besar ya, Bunda. Selanjutnya Ustazah Lakifatul Munawaroh. Ustazah Ifa akan memegang wali kelas KB Singapura. Selanjutnya pendidik dan tenaga pendidikan TPA Ustazah atau baby class ya. Ini ustazah-ustazah yang masih single-single, yang masih fresh, karena belum ada yang itu ya, berumah tangga. Jadi insya Allah lebih, meskipun belum pernah berpengalaman, tapi mereka tidak kalah dengan ayah bunda yang sudah punya omongan. Ustazah Nur Khalifah akan mendampingi guru pendamping BC. Kemudian Ustazah Putri Dewi Rahmawati. Ustazah ini juga akan mendampingi Ustazah di BC. Selanjutnya Ustazah Setia Rizky Kurniasari akan mendampingi Ustazah yang ada di BC. Jadi anak BC belum kita bagi ya Bunda, karena kita masih melihat kondisi lapangan nanti ya. Bisa jadi anaknya usianya sendiri seharusnya dicampur dengan ini, tapi kadang tidak sesuai dengan keadaan realnya. Jadi kita lihat dulu, observasi dulu selama 1 minggu, bagaimana ini bisa dihubungkan yang mana, ditaruh yang mana. Nah setelah itu baru kita bisa petakan dari jumlah siswa atau peserta di BC, kita akan bagi menjadi 3 kelompok atau 3 kelas bersama dengan gurunya masing-masing. Kalau untuk yang kelas atas, kelas KB maupun BK sudah bisa kita bagi, tapi kalau BC mohon maaf kita lihat dulu, kita observasi lebih dulu, jangan sampai kita memberatkan ke gurunya atau juga ketidaknyamanan anaknya. Jadi jangan dulu kita observasi, sekiranya ini bisa dijadikan satu hari ini, nanti insya Allah akan segera kita umumkan kepentingan lewat guru-guru BK seperti biasanya. Insya Allah itu ayah bunda pendidik dan tenaga pendidikan di PAUD kita yaitu PAUD IT Arul Jadi. Ustazah. Alhamdulillah ya Bunda, sekilas tadi saya bacakan tentang visi, misi maupun ketenaga pendidikan yang ada di PAUD kami. Barangkali nanti ada yang ditanyakan atau yang kurang, insya Allah setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Berikutnya akan dibawakan oleh
Ustazah koordinator Al-Quran yaitu Ustazah Nur Aziza. Kepada beliau kami mohon. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah menyampaikan program dari sekolah kita. Selanjutnya langsung saja kepada Ustazah Nur, koordinator Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Sisi, Ustazah Nenek, Ibu Pembina dari Yayasan Istiqomah. Hingga ini kita pada siang hari ini, terima kasih untuk ilmunya. Ayah bunda sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Yang izin memperkenalkan diri, saya sebagai koordinator Al-Quran di Tauhid Al-Hijri. Sebelumnya saya mungkin untuk bunda yang punya putra putri di SD mungkin sempat panggil berinteraksi dengan saya sebelumnya mengajar di SD, dan untuk mulai semester 5 kemarin saya ditugaskan untuk menjadi koordinator Al-Quran di Tauhid Al-Hijri. Hari ini saya insya Allah akan memaparkan tentang program pembelajaran Al-Quran di Tauhid Al-Hijri. Untuk program pembelajaran Al-Quran ada dua kegiatan ini, yaitu yang pertama adalah tahfidz dan yang kedua tilawah. Untuk program tahfidzul Quran ini, kalau sesuai dengan SKL PSID untuk tujuan PAUD itu Anda harus tuntas hafalan sebanyak 17 surat dari juz 30. Jadi ini selama di PAUD Anda diharapkan tuntas hafalan 17 surat dari juz 30. Akan tetapi kita di PAUD Al-Hijri memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa lebih menambah hafalannya lagi, tidak sebatas yang SKL dari SD, tapi untuk anak-anak yang mungkin mempunyai kemampuan yang lebih, kami berusaha untuk memfasilitasi Anda agar bisa menambah hafalannya dan diharapkan bisa tuntas sampai juz 30. Untuk tahun kemarin alhamdulillah ada dua ananda yang lulus kemarin, ada dua ananda yang tuntas di juz 30-nya, dan untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang kami berharap bisa melahirkan lebih dari target yang kemarin ini. Makanya nanti ayah bunda mungkin di fotokopi yang disampaikan tadi ada program khusus, jadi bukan tambahan, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ketuntasan siswa yang lulus di 30, apalagi di 30-nya. Kembali ke program tahfidz bunda, bunda, kita bagi menjadi 5 level. Kenapa kok menjadi per level ini? Ini adalah tujuannya untuk mempermudah kami memberikan penilaian kepada Anda, memberikan motivasi agar mereka lebih semangat lagi untuk menempuh level berikutnya. Jadi bertujuan memotivasi Anda untuk menambah hafalannya. Makanya nanti ada program pemberian reward ini untuk Anda, baik itu dari pihak sekolah ataupun dari ayah bunda yang mungkin nanti untuk masalah reward ini bisa dibicarakan tersendiri, jadi kita tersendiri. Nah, untuk levelnya bisa ayah bunda simak di slide. Jadi antara TK dan KB ada perbedaan sebenarnya. Kalau level 1 di TK dari kelas sampai SD, setelah Anda bisa ini makanya ada rumah kosong. Nah, jadi setiap level ada rumah kosongnya. Nah, dari situlah kita bisa memberikan apresiasi untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk lebih meningkatkan hafalannya.
Ya, mungkin bisa disaksikan di slide dan perbedaannya ya, kalau di KB dari Al-Nas sampai Al-Lahab itu level 1 ya. Kalau di level 2 untuk TKA untuk TK dari Al-Nas sampai Al-Quran dan seterusnya ya, sampai di level 5 sama ya, dari Al-Nas sampai Al-Naba ya. Nah, jika Ananda sudah tuntas di 3 bulannya, maka kami masih berkesempatan untuk Ananda memotivasi Ananda untuk melanjutkan dengan surat-surat pilihan ya. Jadi seperti bisa surat wakilan, surat yasin dan seterusnya. Nanti kalau ingin dari yang lain ya, bisa nanti dikoordinasikan dengan saya. Selanjutnya yang kedua adalah program tilawah ya. Program tilawah ini adalah penunjang dari program ini. Nah, kalau Ananda nanti sudah bisa membaca sendiri ya, insya Allah untuk program tahfidnya lebih menjadi. Jadi untuk hasil pelunasan menghafalnya juga insya Allah lebih bagus kalau Ananda sudah bisa membaca sendiri. Makanya di sini untuk program tilawahnya kami menggunakan metode WAFA ya, metode yang sudah kami pergunakan di SIA ini ya, beberapa SD. Alhamdulillah kita sudah merasakan manfaatnya ya. Jadi belajar yang menyenangkan dengan irama yang indah, maka Ananda lebih bersemangat untuk tilawahnya ini. Nah, untuk materi tilawah bisa jadi di 1 sampai 5 ya. Nah, nanti juga ada tajwid baru dan kami berharap doa dengan motivasi juga mudah-mudahan nanti Anda yang bisa melakukan tilawah dengan Bapak. Harapannya seperti itu. Dan kemungkinan kita kalau usaha kita maksimal, kalau kita dengan orang tua baru, insya Allah bisa ya. Karena kalau Allah sudah membukakan usaha, insya Allah walaupun di tingkat TK tidak menutup kemungkinan bisa menambahkan tilawah. Contohnya di SD kalau kemarin itu menambahkan tilawah biasanya dilakukan di kelas 3 atau 4, tapi alhamdulillah tahun kemarin itu kelas 2 sudah bisa ikut menambahkan tilawah dengan tilawah, dan itu pun hasilnya lebih bagus alhamdulillah ya. Itu pun dari pengalaman guru-gurunya terus membuat inovasi terbaru sehingga dari kelas 2 pun sudah bisa menambahkan tilawah dengan Bapak tahun kemarin. Jadi sudah ada peningkatan ya. Dan kami optimis ya kalau ayah bunda semangat kami tidak menutup kemungkinan anak kita bisa ikut menambahkan tilawah. Mohon doanya dan dukungannya. Next ada untuk tahun ini kita mulai ada program tahfidz ini. Jadi ini tujuannya adalah meningkatkan kami jumlah siswa yang tuntas untuk dibuka di selama tahun ini. Dan tidak semua bisa mengikuti program ini ya Bunda, karena selain pengajarnya juga ya juga terbatas, dan ini pun membutuhkan tenaga yang ekstra ya, koordinasi yang kuat dengan wali murid. Nah, untuk yang program tahfidz ini anak-anak yang bisa mengikuti adalah anak-anak yang sudah tuntas hafalan di level 2 sampai 3. Syaratnya itu nih, baik PKB ataupun TK. Kalau Ananda sudah munafasah di level 2 dan 3, maka akan bisa mengikuti program tahfidz. Karena nanti ada ketentuan yang harus dilakukan kerjasama yang diberikan antara sekolah dan orang tua. Untuk tambahan hafalan kami merasa sangat kurang kalau kita melakukannya di sekolah, ya, hanya di sekolah. Makanya nanti saya membuka memotivasi Ananda untuk menambah hafalan di rumah, ya. Jadi mungkin supaya standarnya sama dengan yang di sekolah, ya.
menggunakan metode wafa, maka nanti saya dengan hati akan meminta talaki kepada Anda perharinya baris yang mana yang harus dihafalkan. Nah nanti Anda di rumah mohon motivasi dari Bunda dengan mengirimkan orangnya minimal 1 baris per hari, minimal 1 baris. Dan setelah itu Anda juga harus murojaah ya. Kalau murojaahnya tidak harus ditulis voice note juga bisa dilaporkan saja. Minim yang ikut program kasus harus murojaahnya 5 surat. Nah, ini kalau tadi juga apa harus ditulis dalam mungkin. Saya lebih senang memberi kalau lebih banyak. Ziadahnya juga begitu, tidak hanya 1 baris. Kalau anaknya cepat boleh 2. Akhirnya 3. Alhamdulillah nanti program kasusnya tercapai. Terus hafalannya lancar. Ini tipenya. Ada mungkin pasang kosa, hafal, tapi ada yang masih KTK ya. Ada masih yang terbatas kata ya. Nah kalau yang kasusnya harus lancar ya. Itu nanti akan kami tampilkan di slide Anda yang mungkin sudah terpilih untuk semester ini. Untuk yang belum bukan berarti aku kok belum tidak menutup kemungkinan ya Bunda. Siapapun nanti meskipun sudah terdaftar di situ ternyata sudah terpilih oleh kami, terus ayah Bunda itu saudara abon misalnya kayak gitu ya, betul apa nanti akan digantikan oleh siswa yang lain yang mungkin sama-sama semangatnya antara ayah bundanya, terus anaknya juga semangat. Saya mungkin akan memotivasi lebih semangat lagi seperti itu. Jadi yang terdata di situ yang untuk TKA ada 12 anak, yang TKB ada 3 ya. Saya harapkan mudah-mudahan di semester ini bisa tuntas di 3 bulan. Kalau kerjasama kita bagus, insya Allah bisa. Nah ini untuk TKA, untuk di yang KB ada 1 anak Anda ini ya, Anda berjalan alhamdulillah. Kemarin kalau laporan dari Bunda sudah sampai alur ini, ya Allah merinding saya. Adik-adik yang kecilnya alhamdulillah ya, yang terutama yang tadi mungkin masa godoknya tadi jadi manfaatkan sebagai alat tuannya ini. Mudah-mudahan Mas Yawan penelitian banjir ini mudah-mudahan sudah tuntas di KB ini sehingga bisa menambah untuk itu ya Bunda. Oke, untuk SOP-nya nanti monggo bisa dibaca sendiri ya di fotokopi yang sudah kami sampaikan tadi. Dan untuk tilawahnya, tilawah khusus, ya program khusus ada 2 Anda, yaitu Anda UAS dan tidak kembali insya Allah yang bisa mengikuti. Untuk yang lain bisa mengisi doanya sudah masuk Bapak jilid 4 ya, insya Allah itu anak sudah mulai bisa membaca. Nanti kita berdiri pelan-pelan, insya Allah bulan ini juga setiap hari nanti saya harapkan mengirimkan voice note ke saya ya. Sebelumnya boleh saya nanti dulu, saya belum bisa hilang hijaz, boleh nanti kita bisa nanti saya dengan senang hati ya, dengan segala keterbatasan saya berusaha coba untuk bisa mengalami anak setiap hari. Jadi nanti itu kali ini juga dikirimkan ya, untuk yang program tilawah nanti dikirimkan melalui voice note ke saya untuk bisa mengecek sampai mana kemajuan Anda. Jadi nanti untuk program kasus ini ada grup tersendiri, jadi ada khusus untuk memudahkan koordinasi. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Nah, yang terakhir adalah program aksi ibu. Program aksi ibu ini ada upaya kami, ya. Kami sadar banyak kekurangan kami, ya, karena ini SDM khususnya, ya, ini SDM. Makanya kami juga ada aksi ibu. Tujuannya adalah tadi meningkatkan kualitas SDM terutama dalam pembelajaran Al-Quran. Ya. Kan kita menggunakan metode wafa, nah maka usaha dan pun juga kita siapkan ya
mudah-mudahan semuanya nanti mendapat sertifikasi Al-Quran dari kedua Bapak. Itu yang jadi semuanya bisa seragam, mengajinya anak dan juga hasilnya bagus semua. Seperti itu, untuk materinya juga sama, okay. Dari jilid 1 sampai 5, ya. Dan untuk waktu nanti menyesuaikan di sela-sela keluarganya standar semuanya seperti itu. Ya. Mungkin dari saya sementara seperti ini ya Bunda. Nanti kalau ada yang perlu dikoordinasikan dengan saya, monggo dengan senang hati saya baik Sabri ataupun ketemu langsung di sekolah monggo. Mohon maaf mungkin selama satu semester ini masih banyak kekurangan dari saya. Selaku koordinator Al-Quran dalam melayani panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saudara, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Nur Azizah selaku koordinator Al-Quran dari PAUD PT Abdul Jalil. Baik ayah bunda yang kami hormati, seperti janji kepala sekolah tadi bahwa setelah akhir sesi dari penyampaian program Al-Quran maka akan ada sesi tanya jawab. Di sini karena keterbatasan waktu juga, monggo saya buka sesi tanya jawabnya untuk 3 pertanyaan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah maupun koordinator dari Al-Quran. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kami anggap bahwa apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah dan juga koordinator Al-Quran sudah dapat dipahami dan dimengerti. Oke, sudah. Terima kasih atas kesempatan ini. Maunya untuk masuknya mulai kapan? Ini langsung saja untuk saya baru menjawab. Untuk masuknya mulai tanggal 18 Juli. Jadi Senin besok itu sudah masuk dan 1 minggu awal itu kita gunakan untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Seperti itu juga. Dan untuk jadwal masuknya sama, mulai pukul 7 sampai, karena ini masih MPLS ya, maksimal sampai pukul 11. Dan insya Allah nanti setelah selesai acara di sini, nomor-nomor HP panjenengan nanti akan sudah masuk ke dalam paguyuban kelas ayah bunda, seperti itu. Jadi nanti untuk yang paguyuban TK, maksudnya yang sudah TKA ya, kan naik ke TKB. Nah, ada juga perubahan. Jadi nanti akan ada pembaruan paguyuban kelas. Jadi nanti untuk informasi atau apapun akan disampaikan di paguyuban kelas. Setelah acara ini, langsung wali kelas akan memasukkan nomor-nomor HP panjenengan semua. Seperti itu. Jadi kalaupun memang ada perubahan nomor WA dari wali murid, monggo segera konfirmasi di bagian sekretariatan agar segera kami lakukan pencatatan nomor siapa yang akan, maksudnya nomor ayah atau bunda atau ayah bundanya yang masuk ke paguyuban. Karena nanti di paguyuban akan banyak sekali informasi yang akan disampaikan dan diberikan, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk yang ikut kelas tahfiz itu ada tes khusus atau gimana? Ya saya ya, untuk putranya baru masuk atau iya, tapi jadi nanti kita observasi dulu ya Bunda. Ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru masuk ini, tapi yang saya ingin tanyakan, apakah untuk materi hafalan nanti untuk tahfidnya itu lagunya itu tertentu apa bebas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bunda, seperti yang disampaikan tadi, memang kalau di sekolah kami menggunakan metode WAFA. Kalau nanti seandainya anak tadi masih belum punya hafalan, nggak apa-apa Bunda, nanti kita arahkan pelan-pelan namanya anak-anak ini, insya Allah seperti itu Bunda. Tidak perlu khawatir, jadi kami berusaha melayani sebaik mungkin, kita arahkan untuk ke metode WAFA di sekolah. Mudah-mudahan di rumah ayah bunda bisa mengikuti. Jadi untuk aplikasi WAFA sudah ada, jadi baik tilawahnya, itu nanti bisa dengan aplikasinya sudah ada, bisa dari HP langsung, nanti menggunakan irama hijaz dan tidak terlalu sulit ya, insya Allah nanti bagi anak-anak insya Allah cepat untuk bisa mengikuti. Misalkan nanti di rumah juga kita upayakan untuk bisa menggunakan nada hijaz sesuai, kita nggak terlalu kalau di SD mungkin harus kalau kami masih usia TK ya kita arahkan pelan-pelan seperti itu. Ada lagi? Bagaimana Ayah Bunda? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan ataukah nanti ketika sudah masuk di grup 44 mungkin bisa secara langsung komunikasi dengan wali kelas dari putra putrinya atau nggih? Cekap Bunda. Baik, kami mohon bantuannya untuk Ustazah Fikri membagikan sedikit souvenir bagi yang tadi sudah melakukan tanya jawab saat sesi seminar. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, senang sekali seluruh rangkaian acara dari seminar parenting dan sosialisasi program sekolah telah kita laksanakan bersama dengan baik dan lancar. Banyak sekali ilmu dan informasi yang kita dapatkan hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini kita bisa mengaplikasikannya. Nah, belum terasa sempurna jika belum kita tutup kegiatan pada hari ini dengan untayan agung doa. Maka ayah bunda, sebelum kegiatan ini berakhir, dengan hormat kami memohon kepada Bapak Abdul Majid selaku ayahanda dari Ananda Ufaidah Hamina untuk berkenan membacakan doa. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan Allah keberkahan. Kepada Bapak Abdul Majid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وآله وصحبه وذريته أجمعين في بيتنا ولهم سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وتنعمه مجيدا يوم تبارك الحمد كما ينبغي للجلال والسلطان سبحانك وبحمدك أنت كما صنعت فالحمد حقك الضوء والحمد إدارة ولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد
حتى درس العقل والمدارس اللهم نستغفر ونستودع أعياننا وأركاننا وأنفسنا وأملنا وعلمنا معنا اللهم اجعلنا وليا في كرامتك وعملك وولدك وجارك ومن كل شيطان مريض وجبار عنيد والعين ومن ذنب شرك كبير اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وعد مجيبة لمن في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلال وجهه عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق رسول ونور سورة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Majid. Hadirin yang kami muliakan, setelah untayan doa tadi, maka usai sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktu untuk hadir untuk bersama-sama kita mengikuti parenting dan juga sosialisasi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.